Bab 1288. Dia bukan manusia biasa. Mendengar kata-kata Yandani, mata semua orang langsung tertuju pada warrior Yang. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah? Sebenarnya tidak ada ketegangan. Tentu saja lebih warrior yang lebih kuat. Ini adalah pendapat semua orang di 3 sekte dan 6 kota. Terutama tetua Yuan dan yang lainnya yang bermain melawan warrior Yang. Mereka tahu betul betapa dahsyatnya kekuatan warrior Yang. Belum lagi ilmu pedang, fisik warrior yang sudah sebanding dengan pendekar alam ketiadaan. Jika ditambah pedang, jangankan generasi muda, bahkan seorang master setingkat tetua Yuan tidak akan berani mengatakan bahwa dia pasti bisa mengalahkan warrior Yang. Adapun wanita bernama Yandani memang tidak diragukan lagi seorang super jenius, tapi tidak ada yang beranggapan dia bisa mengalahkan warrior Yang. Ketika Wu Jijian lahir di masa lalu, semua jenius di seluruh benua dikalahkan olehnya. Dan sekarang, warrior yang tidak diragukan lagi adalah Wu Jijian tahun itu. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa semua talenta seluruh benua penjara kini tergerus di hadapannya. Melihat Yandani mendekat, warrior yang dengan lembut melambaikan pedang di tangannya dan berkata, "Apakah kamu yakin saatnya giliran aku?" "Aku cukup yakin." Yandani suaranya terdengar, bola guntur dan kilat tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan pada saat yang sama, aliran listrik tiba-tiba muncul di ruang di sekitarnya. Yandani hendak menembak, tetapi pada saat ini, cahaya dan bayangan melintas, dan Medavini yang pergi sebelumnya sudah muncul di depan Yandani dan berkata, "Dia bukan manusia." Mendengar itu, di samping, warrior yang terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan marah, "Apa yang kamu bicarakan?" Medavini melirik warrior Yang, lalu ke Yandani, dan berkata, "Dia bukan manusia biasa." Warrior Yang. Yandani menatap langsung ke arah Medavini, "Bibi merasa aku bukan tandingannya." Medavini merenung sedikit, lalu berkata, "Bisa dianggap seperti itu." Jangankan Yandani, bahkan dia sendiri tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan warrior Yang. Meskipun dia sedikit tidak senang dengan warrior Yang, dia harus mengakui bahwa warrior yang benar-benar jenius yang sebanding dengan Wu Jijian. Meskipun Yandani juga salah satu jenius terbaik di dunia saat ini, di depan monster seperti warrior Yang, dia masih jauh lebih buruk. Mendengar kata-kata Medavini, mata Yandani sedikit menyipit. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Apakah aku bisa mengalahkannya atau tidak? Aku berharap untuk bertarung dengannya." "Bibi seharusnya mengerti, kan?" Medavini terdiam, dia menoleh untuk melihat warrior Yang, dan berkata, "Orang keluarga Ni, kami ingin meminta petunjuk beberapa jurus dari Anda, tolong beri kami beberapa saran." Warrior yang tersenyum, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Medavini ini ingin dia berhenti pada saat tepat. Dia tidak memiliki dendam dengan keluarga Ni, tentu saja tidak akan membunuh Yandani dan membuat hubungan buruk dengan keluarga Ni. Dia segera tersenyum, "Tidak masalah." Medavini mengangguk sedikit, lalu bergerak dan menghilang dari lapangan. Di udara, lelaki uta berjubah hijau muncul di samping Medavini, dan tatapan lelaki uta berjubah hijau jatuh pada warrior yang di bawah dan berkata, "Ini warrior Yang." Medavini mengangguk dan berkata, "Sangat kuat." "Yanda bukan tandingannya?" tanya lelaki tua berjubah hijau. Medavini menggelengkan kepalanya. "Lalu kamu masih membiarkannya untuk melawannya?" Ada nada terkejut dalam suara lelaki uta berjubah hijau. Medavini berkata, "Entah itu Yanda atau para generasi muda keluarga Ni, selama bertahun-tahun,
mereka merasa seperti talenta terbaik di benua. Mereka sangat percaya diri, terlalu percaya diri, sedikit terlalu percaya diri. Begitu menerima pukulan mental dan kekalahan, seperti Franklin Lee, mereka tidak akan bisa menanggungnya. Kali ini, biarkan mereka mengerti apa artinya di luar orang masih ada orang, di atas surga masih ada surga lain, agar tidak sombong dan kehilangan diri mereka sendiri. Itu benar juga. Pria tua itu mengangguk. Di bawah, setelah Medavini menghilang, dua kelompok petir yang diam di telapak tangan Yandani tiba-tiba mulai bergerak. Tanpa omong kosong, Yandani tiba-tiba menembak ke arah warrior Yang. Kemanapun dia lewat, kilat menyambar, ruang itu gelisah, dan momentumnya menakutkan. Di kejauhan, wajah warrior yang tetap tidak berubah, dan Obnerjian yang tumbuh di tangannya pun mulai memancarkan cahaya pedang samar. Segera, Yandani muncul di atas kepala warrior Yang, dan kemudian dia menjentikkan tangannya ke arah warrior Yang. Telapak guntur langit. Dengan terdengarnya suara Yandani, dua bola petir di tangannya menabrak warrior Yang. Dan pada saat ini, tangan warrior Yang bergerak. Pedang itu keluar, gerakannya tidak indah, hanya mendorong ke atas, tetapi dengan dorongan ini, dua kelompok guntur dan kilat hancur secara langsung, berubah menjadi serpihan arus listrik dan menghilang di udara. Satu pedang merusak semua teknik. Di lapangan, warna semua orang berubah. Satu pedang merusak semua teknik, mengacu pada kecemerlangan niat pedang dari kultivator pedang. Mereka yang mencapai kecemerlangan niat pedang dapat mengetahui kekurangan dari gerakan dan keterampilan hitam lawan, dan kemudian mematahkannya dengan satu pedang. Namun, untuk benar-benar mencapai satu pedang merusak semua teknik tidaklah mudah, bahkan bagi beberapa orang yang telah mencapai kecemerlangan niat pedang. Mengapa? Karena untuk melakukan satu pedang merusak semua teknik, selain ilmu pedang harus kuat, kecepatannya juga harus cepat. Kalau kekuatannya juga kuat maka lebih baik lagi. Dapat dikatakan bahwa untuk benar-benar mencapai satu pedang merusak semua teknik, selain memiliki kecemerlangan niat pedang, juga membutuhkan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Kecemerlangan niat pedang hanyalah dasar, kecepatan dan kekuatan yang penting. Dan warrior Yang, bukan hanya kecemerlangan niat pedang, tapi juga kecepatan dan kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang tidak memiliki kecepatan dan kekuatan melampaui dia, maka akan menjadi satu pedang merusak semua teknik. Di lapangan, setelah warrior yang menghancurkan dua kelompok petir dengan satu pedang, dia tidak berhenti, pergelangan tangannya sedikit bergerak, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk ke arah perut Yandani seperti ular berbisa. Ketika dua kelompok petir itu dengan mudah dipatahkan oleh warrior Yang, Yandani terkejut, ternyata warrior yang lebih kuat dari yang dia kira. Melihat pedang panjang warrior yang menusuk, Yandani tidak berani lengah. Dengan sedikit putaran tangan kanannya, sambaran petir keluar dari telapak tangannya, mengenai pedang panjang warrior Yang. Dihantam oleh guntur dan kilat, pedang panjang itu tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, arus listrik langsung menutupi pedang panjang itu, dan kemudian dengan gila-gilaan mengikis pedang warrior Yang, tetapi segera, tangan warrior Yang sedikit bergetar, dan pedang panjang itu muncul gelombang jiwa pedang, dan setelah munculnya jiwa pedang alam nirwana, arus listrik tersebut langsung terguncang menjadi ketiadaan. Kemudian, pedang di tangan warrior Yang tiba-tiba menembakkan energi pedang itu sangat cepat, dan sebelum Yandani reaksi, pedang itu menghantam bahunya. Namun yang membuat warrior Yang kaget adalah saat energi pedangnya menghantam bahu Yandani, tiba-tiba muncul jaringan petir di tubuh Yandani dan jiwa pedang hilang oleh jaringan petir.
Pada saat ini, tubuh Yandani tiba-tiba meledak menjadi petir yang tak terhitung jumlahnya. Petir itu membungkus warrior yang dalam sekejap. Weng! Pada saat ini, suara kicau pedang tiba-tiba bergema darinya, dan kemudian, sambaran petir itu langsung dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan segera, sambaran petir itu menghilang di udara. Warrior Yang dan Yandani muncul di hadapan semua orang. Pada saat ini, warrior yang berdiri di depan Yandani, dan pedang di tangannya menyentuh alis Yandani. Dikalahkan. Meskipun semua orang sudah menduga warrior yang pasti menang, dan warrior yang memang menang, semua orang masih dikejutkan oleh kekuatan warrior yang, terutama 2 sekte dan 5 kota yang menjadi musuh warrior yang menunjukkan bakat dan kekuatan, membuat mereka sedikit takut. Sekarang, mereka hanya punya 2 pilihan, berteman dengan warrior yang, atau mencari kesempatan untuk membunuh warrior yang dengan 1 pukulan. Di lapangan, Yandani menatap warrior yang sebentar, lalu berkata, "Aku kalah." Warrior yang mengangguk, lalu menarik pedangnya dan berbalik. Seperti yang dikatakan Ken Ziye, lawannya saat ini sebenarnya adalah monster tua itu, generasi muda, setidaknya generasi muda di benua penjara, tidak lagi menjadi ancaman baginya. Jika itu adalah generasi muda dunia spiritual, mungkin bisa mencobanya. Dunia spiritual bukanlah dunia yang tertutup, banyak jenius yang bisa pergi ke wilayah luar untuk perlatihan, dan para jenius dari wilayah luar juga bisa pergi ke dunia spiritual. Dia juga ingin tahu tentang talenta teratas di rank of martial dunia spiritual. Selain itu, ada istana alam baka. Gadis penunggang babi itu dan ketua aula lainnya istana alam baka, kekuatan mereka juga tidak tahu sudah berkembang seberapa tinggi. Dunia spiritual. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, saat ini, dia tidak sabar untuk kembali. Pada saat ini, Medavini muncul di depan Yandani. Dia hendak berbicara, tetapi Yandani menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Jangan khawatir, Bibi, aku tidak akan terpukul secara mental." Medavini mengulurkan tangan dan menepuk bahu Yandani dengan ringan dan berkata, "Itu bagus. Ingatlah bahwa kegagalan bukanlah hal yang buruk, karena itu membuat kita mengetahui kekurangan kita sendiri, sehingga kita dapat melakukan yang lebih baik." Yandani mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Medavini menoleh untuk melihat warrior yang, dan berkata, "Terima kasih telah berbelas kasih. Yandani adalah jenius keluarga Ni. Jika ada musibah, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Ni." Warrior yang melambaikan tangannya dan berkata, "Ini hanya untuk belajar, ini bukan pertarungan hidup dan mati." Mendengar itu, Medavini diam-diam mengangguk dalam hatinya, berpikir bahwa warrior yang sebenarnya adalah orang yang sangat mudah bergaul. Tanpa banyak berpikir, dia melirik semua orang di lapangan dan berkata, "Semuanya, ayo pergi." Semuanya mengangguk dan mengikuti Medavini menuju ujung langit di kejauhan. Pada saat ini, Keanu Lin keluarga Lin tiba-tiba membawa 3 saudara keluarga Lin ke warrior yang dan berkata sambil tersenyum, "Ini benar-benar gelombang belakang sungai yang semendorong gelombang depan, melihatmu, aku benar-benar malu." Warrior yang sedikit terkejut, dia tidak menyangka Keanu Lin akan datang untuk berbicara dengannya di depan keluarga lainnya dan 2 sekte, dan warrior yang mengerti dalam sekejap. Keluarga Lin sedang menunjukkan niat baik, ingin berteman dengan dia dan pavilion ribuan pembunuh. Memikirkan hal ini, warrior yang tersenyum dan berkata, "Senior terlalu rendah hati. Jacob Lin dan aku berteman. Senior bisa memanggil aku warrior yang." Mendengar itu,
Keanu Lin mengangguk diam-diam. Siapa bilang warrior yang ini sombong, idiot yang keras kepala. Lihat, betapa rendah hatinya dia dan betapa baiknya dia. Nyatanya, setelah mengetahui bahwa warrior yang mengetahui identitas ketiga saudara keluarga Lin, dia tetap mengembalikannya ke keluarga Lin, dan juga memberikan pedang hitam tingkat kaisar kepada Jenny Lin tiga bersaudara. Dia sedikit penasaran dengan warrior yang. Sekarang, dia bertemu dengan warrior yang. Terhadap warrior yang, penilaiannya adalah muda dan sembrono, lebih baik patah daripada membungkuk, meskipun sedikit gila, tapi dia tahu bagaimana untuk maju dan mundur. Singkatnya, jika dia adalah musuh kamu, maka dia harus terbunuh dalam satu pukulan, jika tidak, kamu akan dibalas dengan gila olehnya, dan tidak akan ada kedamaian selamanya. Dan jika kamu berteman dengannya, kamu akan mendapatkan sekutu yang kuat. Keluarga Lin memilih yang terakhir. Keanu Lin berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan mengandalkan senioritas aku, nak. Ketiga bocah kecilku juga pendekar pedang, bisakah kamu memberi mereka petunjuk? Warrior yang tertawa, tentu saja tidak masalah. Keduanya saling tersenyum. Walaupun muridku bukan ahli pedang, aku juga berharap mendapat bimbingan dari kakak Yang. Saat itu, hantu tua Sui di samping membawa karsi Sikong ke warrior Yang dan tersenyum. Karsi Sikong memberi salam ke arah warrior Yang, matanya penuh hormat. Tentu saja tidak masalah. Warrior Yang tertawa. Melihat keluarga Lin dan ketua sekte Tianlan berteman dengan warrior Yang, wajah tetua Yuan di samping menjadi jelek. Pada saat ini, di samping tiba-tiba terdengar suara, bocah kecil aku juga berharap Anda bisa memberi petunjuk. Mendengar itu, semua orang di lapangan tercengang. Dan ketika tetua Yuan melihat orang itu berbicara, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Bersambung.